Sobat sehat, pernahkah Anda bertemu seorang lansia yang kelihatannya selalu segar, tekanan darahnya stabil, dan tidak pernah mengeluh kepanasan atau gerah? Saya pernah, dan saya langsung penasaran. Apa ya rahasia beliau bisa tetap adem dan bugar di usia senja, padahal cuaca di luar panas sekali? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Sobat sehat, saya bertemu Pak De Slamet di sebuah warung sate kambing di Tegal. Usianya sudah 75 tahun tapi wajahnya masih cerah dan bugar. Rahasianya, kata beliau, hanya satu. Setiap makan, beliau tidak pernah lupa menyantap lalapan irisan timun segar. Kebiasaan inilah yang katanya menjaga tensinya tetap stabil dan badannya tetap sejuk sepanjang hari. Kisah Pak De Slamet ini tentu sangat menginspirasi. Tapi, tunggu dulu. Di balik kesegarannya, timun ternyata menyimpan beberapa jebakan berbahaya bagi lansia dengan kondisi tertentu yang tidak pernah dibahas. Hari ini, kita akan menguak tuntas dua sisi mata uang dari timun. Apa saja manfaat hebatnya, dan apa saja bahaya tersembunyi di baliknya yang wajib kita waspadai agar tidak salah langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kisah Pak De Slamet tadi adalah bukti nyata dari manfaat timun yang paling terkenal, yaitu mendinginkan dan menstabilkan. Tidak heran jika timun menjadi lalapan favorit di seluruh Indonesia. Sebelum kita membongkar sisi bahayanya, mari kita pahami dulu mengapa kebiasaan Pak De Slamet ini sangat masuk akal secara ilmiah, dan apa saja kebaikan lain yang terkandung di dalam setiap gigitan timun yang renyah. Kekuatan utama timun yang pertama adalah kandungan airnya yang luar biasa, mencapai lebih dari 95%. Bagi lansia yang seringkali lupa minum dan rentan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, mengonsumsi timun adalah cara yang lezat untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan membuat semua organ berfungsi optimal, dari otak hingga ginjal. Meskipun sebagian besar isinya air, jangan remehkan kandungan gizinya. Di dalam timun, terutama pada bagian kulitnya, terkandung paket gizi yang sangat bermanfaat. Ada kalium yang penting untuk jantung dan tekanan darah. Ada vitamin K yang krusial untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah. Dan ada juga mineral langka bernama silika yang akan kita bahas manfaatnya sebentar lagi. Manfaat pertama dan paling utama adalah sebagai penurun tekanan darah tinggi alami. Timun bekerja dengan dua cara. Kandungan kaliumnya yang tinggi membantu menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh. Selain itu, timun juga memiliki efek diuretik ringan. Artinya, ia membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan melalui air seni. Efek gabungan inilah yang membuatnya sangat ampuh untuk menjaga tensi tetap stabil. Inilah manfaat yang jarang sekali dibahas. Timun kaya akan mineral bernama silika. Anggap saja, silika ini adalah semen bagi jaringan ikat di seluruh tubuh kita. Silika sangat penting untuk membantu menguatkan tulang rawan pada persendian, dan juga otot. Bagi lansia yang rentan mengalami nyeri sendi dan pengeroposan tulang, asupan silika yang cukup dari timun bisa menjadi dukungan yang sangat berarti. Sembelit atau susah buang air besar adalah keluhan yang sangat umum pada lansia. Timun adalah solusi alami yang sangat efektif untuk masalah ini. Kombinasi antara kandungan airnya yang sangat tinggi dengan serat pangan, terutama pada bagian kulitnya, akan membantu melunakkan feses dan melancarkan pergerakannya di dalam usus. Dengan begitu, proses buang air besar menjadi lebih mudah dan teratur. Bagi sobat sehat yang menderita diabetes atau ingin menjaganya, timun adalah camilan yang sangat aman. Timun hampir tidak mengandung karbohidrat dan gula, serta kalorinya sangat rendah. Mengonsumsi timun tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah sama sekali. Justru, timun bisa membantu memberikan rasa kenyang tanpa menambah asupan gula, sehingga sangat baik untuk menjaga berat badan dan mengontrol diabetes. Kandungan air yang tinggi, antioksidan, dan mineral silika di dalam timun juga menjadikannya perawatan kulit yang bisa kita makan. Tubuh yang terhidrasi akan membuat kulit lebih lembab
dan tidak kering. Sementara itu, silika juga sangat penting untuk membantu pembentukan kolagen, yaitu protein yang membuat kulit kita tetap kencang dan kenyal. Tidak heran jika wajah Pak Slamet masih tampak segar di usianya. Setelah mengetahui semua manfaat luar biasa tadi, timun seolah menjadi makanan ajaib tanpa celah. Namun, disinilah letak bahayanya, Sobat Sehat. Menganggap timun 100% aman untuk semua orang adalah sebuah kesalahan. Sifat-sifat yang membuatnya bermanfaat, seperti efek diuretiknya, justru bisa berbalik menjadi ancaman serius bagi lansia dengan kondisi tertentu. Inilah bagian terpenting dari video kita hari ini. Sebelum kita menguak tuntas semua bahaya tersembunyi dari timun, kami ingin mengajak Sobat Sehat untuk mendukung channel ini. Ayo, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi krusial seperti ini. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan konten kesehatan yang terpercaya dan mudah dipahami. Mari kita lanjutkan. Bahaya pertama datang dari manfaatnya sendiri, yaitu efek pelancar kencing atau diuretik. Jika dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak, misalnya dalam bentuk jus, timun bisa menyebabkan tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan mineral penting seperti kalium. Kondisi ini bisa memicu dehidrasi, lemas, dan kram otot. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang juga sedang minum obat diuretik dari dokter untuk jantung atau darah tingginya. Bagi para pejuang penyakit ginjal kronis stadium lanjut, timun harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Alasannya adalah kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Ginjal yang sudah rusak parah tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium dari dalam darah. Penumpukan kalium atau hiperkalemia adalah kondisi gawat darurat yang bisa menyebabkan irama jantung menjadi kacau dan bahkan berhenti mendadak. Seperti yang sudah kita bahas, timun kaya akan vitamin K, terutama pada bagian kulitnya. Vitamin K ini sangat penting untuk proses pembekuan darah. Namun, ini menjadi masalah bagi Sobat Sehat yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin. Asupan vitamin K yang terlalu banyak dari timun bisa melawan kerja obat, membuat darah kembali mudah menggumpal dan meningkatkan risiko stroke atau penyumbatan lainnya. Bagi sebagian kecil lansia yang perutnya sangat sensitif, timun bisa memicu rasa tidak nyaman. Di dalam timun terdapat senyawa alami bernama cucurbitacin. Senyawa inilah yang kadang membuat timun terasa sedikit pahit. Pada perut yang sensitif, senyawa ini bisa menyebabkan perut kembung, sering bersendawa, dan penumpukan gas. Jika Anda sering merasa begah setelah makan timun, bisa jadi perut Anda tidak cocok dengannya. Untuk menggambarkan betapa berbahayanya jika kita mengabaikan pantangan tadi, mari kita simak kisah nyata dari Sumeneb, Madura. Ibu Fatimah, 68 tahun, punya riwayat penyakit jantung dan sudah rutin minum obat pelancar kencing, diuretik, dari dokter. Mendengar timun bagus untuk tensi, beliau bersemangat membuat 1 liter jus timun setiap hari, dan meminumnya untuk menggantikan air putih, apalagi cuaca di sana panas. Niatnya agar cepat sehat. Namun setelah beberapa hari, Ibu Fatimah justru merasa sangat lemas, sering pusing saat berdiri, dan kakinya kram hebat di malam hari. Khawatir, beliau pergi ke klinik terdekat. Dokter menjelaskan bahwa beliau mengalami dehidrasi dan kekurangan kalium yang cukup parah. Kombinasi obat diuretik dengan jus timun dalam jumlah besar telah membuat tubuhnya kehilangan cairan dan mineral secara drastis. Kisah Ibu Fatimah adalah pelajaran pahit tentang pentingnya memahami interaksi antara makanan dan obat. Selain menjadi pantangan bagi kondisi khusus tadi, konsumsi timun yang tidak tepat juga bisa menimbulkan beberapa efek samping lain yang perlu kita ketahui. Efek-efek ini mungkin tidak sefatal kisah tadi, namun tetap bisa mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup kita sehari-hari. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, efek samping yang paling umum adalah perut kembung. Senyawa cucurbitacin dan juga kandungan seratnya, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa menghasilkan gas saat dicerna di dalam usus. Gas inilah yang membuat perut terasa penuh, begah, dan memicu kita untuk lebih sering bersendawa. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa porsi timun Anda mungkin sudah terlalu banyak.
Karena efek diuretiknya, mengonsumsi timun dalam jumlah banyak di sore atau malam hari bisa menjadi ide yang buruk. Ini akan membuat kita menjadi sering terbangun di tengah malam karena ingin buang air kecil. Tentu saja, hal ini akan sangat mengganggu kualitas tidur kita. Padahal, tidur yang nyenyak sangat penting untuk proses pemulihan dan kesehatan tubuh lansia secara keseluruhan. Sebaiknya, konsumsi timun di pagi atau siang hari saja. Ini adalah bahaya yang datang dari luar. Kulit timun adalah bagian yang paling banyak mengandung gizi, namun juga bagian yang paling rentan terpapar semprotan pestisida saat ditanam. Jika kita tidak mencuci timun dengan benar dan langsung memakannya bersama kulitnya, maka kita berisiko memasukkan zat-zat kimia berbahaya tersebut ke dalam tubuh, yang dalam jangka panjang bisa menumpuk dan merusak organ. Meskipun sangat jarang terjadi, alergi terhadap timun tetap bisa dialami oleh sebagian orang. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di sekitar mulut dan lidah, ruam pada kulit, atau bahkan bengkak pada bibir. Jika sobat sehat mengalami gejala-gejala aneh seperti ini, setiap kali setelah makan timun, ada kemungkinan Anda memiliki alergi dan sebaiknya menghindarinya untuk mencegah reaksi yang lebih parah di kemudian hari. Efek samping terakhir adalah rasa pahit yang kadang kita temukan, terutama di bagian ujung timun. Rasa pahit ini berasal dari penumpukan senyawa cucurbitacin. Meskipun dalam jumlah kecil tidak berbahaya, rasa pahit ini tentu bisa merusak kenikmatan makan kita. Selain itu, timun yang terasa sangat pahit menandakan kandungan cucurbitacin yang tinggi, yang lebih berisiko menyebabkan masalah pencernaan. Setelah mengetahui sisi baik dan sisi buruk dari timun, kini kita sampai pada bagian solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua manfaat kesegaran timun seperti Pak De Slamet, tanpa harus terjebak dalam bahaya seperti yang dialami Ibu Fatimah? Jawabannya terletak pada cara kita memilih, membersihkan, dan mengonsumsinya dengan bijak. Mari kita simak bersama langkah-langkah amannya. Langkah pertama dan paling wajib adalah mencuci timun dengan benar untuk menghilangkan pestisida, kotoran, dan lapisan lilin yang mungkin ada. Cara terbaik adalah dengan mencucinya di bawah air mengalir, sambil digosok perlahan menggunakan sikat khusus sayuran. Anda juga bisa merendamnya sebentar dalam air yang diberi sedikit cuka apel atau soda kue, lalu bilas hingga bersih. Ini sangat penting, terutama jika Anda akan memakannya bersama kulitnya. Setelah yakin timun sudah benar-benar bersih, maka langkah kedua adalah jangan kupas kulitnya. Sebagian besar nutrisi berharga dari timun, seperti serat, vitamin K, dan silika, justru terkonsentrasi pada bagian kulit hijaunya yang gelap. Mengupas kulit timun sama saja dengan membuang sebagian besar manfaat kesehatannya. Jadi, cucilah dengan benar dan nikmati timun bersama dengan kulitnya untuk mendapatkan khasiat maksimal. Langkah ketiga adalah tentang porsi yang bijak. Tidak ada aturan pasti, namun anjuran umumnya adalah jangan berlebihan. Mengonsumsi sekitar setengah hingga 1 buah timun ukuran sedang per hari sebagai lalapan atau campuran salad sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa memicu efek samping. Hindari mengonsumsinya dalam bentuk jus dalam jumlah besar, karena ini akan membuat dosisnya menjadi terlalu pekat. Dan langkah terakhir adalah trik sederhana untuk mengurangi rasa pahit. Senyawa cucurbitacin, penyebab pahit biasanya paling banyak menumpuk di bagian ujung dekat tangkai. Oleh karena itu, sebelum mengonsumsi atau mengolah timun, potong dan buanglah sedikit bagian kedua ujungnya. Trik lama dengan menggosok-gosokkan ujung yang terpotong hingga keluar getah putih juga bisa membantu menarik keluar sebagian rasa pahitnya. Jadi, mari kita simpulkan, timun adalah makanan yang luar biasa, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia sangat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, menyehatkan sendi, dan mencegah sembelit. Namun di sisi lain, ia bisa berbahaya bagi penderita penyakit ginjal yang minum obat pengencer darah, dan jika dikonsumsi berlebihan, kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mencuci bersih, tidak mengupas kulitnya, dan mengonsumsinya dalam porsi yang wajar. Timun mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang keseimbangan dan kesederhanaan. Sifatnya yang mendinginkan
bisa menjadi anugerah saat kita membutuhkannya. Namun, bisa menjadi masalah jika berlebihan. Ini adalah cerminan hidup, di mana segala sesuatu yang baik sekalipun, jika melampaui batas takarannya, bisa berbalik merugikan. Dengarkanlah tubuh kita, Sobat Sehat, karena ia adalah penasihat terbaik yang akan memberitahu kapan sesuatu itu cukup. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih bijak dalam menikmati kesegaran timun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, bagaimana cara favorit Sobat Sehat menikmati timun? Mari kita saling berbagi ide. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, pengetahuan adalah kunci untuk membuat pilihan-pilihan kecil yang cerdas setiap hari yang akan membangun sebuah masa tua yang sehat dan bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.